Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dampak negatif bila pembelajaran jarak jauh terlalu lama. Dikutip dari artikel kontan.co.id. Perkembangan terkini mengenai sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari Kemdikbud. Kemdikbud bersama sejumlah kementerian mengumumkan siswa yang berada di zona hijau dan kuning COVID-19 kini dapat belajar tatap muka di sekolah. Sebelumnya, dalam surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, hanya sekolah di zona hijau saja yang diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun seiring dengan evaluasi dan beragam aspirasi dari banyak pihak, Kemdikbud memandang perlu dilakukannya penyesuaian terhadap evaluasi SKB 4 Menteri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni lalu. Salah satunya adalah pertimbangan dampak negatif apabila PJJ dilakukan berkepanjangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan sejumlah dampak yang sangat mungkin terjadi apabila pembelajaran jarak jauh dilakukan berkepanjangan. Dan dari semua riset yang telah dilakukan dalam situasi bencana lainnya, di mana sekolah tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, akan ada efek daripada pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa. Tentu saja efeknya adalah efek yang sangat negatif dan permanen. Papar Nadiem dalam konferensi video penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Jumat 7 Agustus 2020. Dampak negatif bila terlalu lama dilaksanakannya PJJ. Dampak pertama adalah ancaman putus sekolah. Resiko putus sekolah lanjut dia dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Termasuk dipicu oleh banyaknya orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Dampak yang kedua adalah penurunan pencapaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, terang Nadiem, dapat mengakibatkan kesenjangan pencapaian belajar, terutama untuk anak-anak dari sosioekonomi berbeda. Perbedaan yang lain adalah pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan pada saat pembelajaran jarak jauh. Dampak ketiga adalah adanya risiko kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Tanpa sekolah, kata Nadiem, banyak anak yang terjebak pada kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Selain itu, diterangkan Nadiem, ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama anak perempuan, dan kehamilan remaja. Jadi dampak psikologis, dampak masa depan anak untuk melakukan PJJ secara berkepanjangan ini real. Itulah alasannya kenapa kita harus punya dua prinsip kebijakan pendidikan, di mana 4 kementerian telah sepakat, tutur Nadiem. Sehingga untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah memutuskan untuk mengimplementasi 2 kebijakan baru. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning. Dan kedua, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Meski begitu, Nadiem menegaskan, izin orang tua masih menjadi penentu apakah siswa belajar di sekolah atau tidak. Pembelajaran tatap muka diperbolehkan di zona hijau dan kuning, asalkan mendapat persetujuan dari gugus tugas masing-masing daerah, ujar Nadiem. Walaupun di zona hijau dan zona kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda setempat atau persetujuan orang tua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.